Kali ini kita akan coba bedah sebuah profesi yang namanya mungkin terdengar rumit, tapi perannya penting banget. Kita akan lihat langsung dari karya seorang abdi negara yang berdedikasi penuh untuk benar-benar paham apa sih artinya jadi seorang pembangun komunitas. Oke, kita mulai ya. Kenalan dulu. Ini Ibu Ismawati M. dari Sulawesi Tengah. Jabatan resminya, coba dengarkan baik-baik. Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Pertama. Panjang ya? Nah, pertanyaan besarnya apa sih sebetulnya arti dari jabatan yang kedengarannya kompleks banget ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kalau dari kacamata birokrasi, namanya kan penggerak swadaya masyarakat ahli pertama. Tapi kalau di lapangan, artinya apa? Intinya, beliau ini adalah seorang aktivator pemberdayaan komunitas. Seseorang yang jadi jembatan antara program pemerintah yang mungkin kaku dengan apa yang benar-benar dibutuhin warga di desa. Jadi bukan sekedar pegawai, tapi seorang pembangun sejati. Sekarang, mari kita lihat lebih dalam lagi. Apa sih pengalaman dan dedikasi di balik jabatan itu? Dari sini kita bakal lihat betapa kuat akarnya dalam kerja-kerja kemasyarakatan. Coba perhatikan lini masa karirnya ini. Ini bukan proses instan loh. Dimulai dari tahun 2009 sebagai penata muda, terus menanjak secara konsisten, sampai akhirnya mencapai pangkat pembina di tahun 2024. Artinya apa? Ada lebih dari 15 tahun komitmen dan pelayanan untuk pemberdayaan masyarakat. Luar biasa. Jadi, ini poin yang sangat penting. Dampak besar di lapangan itu nggak muncul tiba-tiba. Semuanya itu dimulai dari sini. Dari kerja-kerja strategis yang mungkin nggak banyak orang lihat di balik layar. Nah, ini dia tantangan terbesarnya. Bayangin, dinas tempat ia bekerja itu ternyata nggak punya data yang valid soal lembaga-lembaga di masyarakat. Kenapa? Ya, masalah klasik, anggaran yang terbatas. Sekarang, kalau datanya aja nggak ada, gimana caranya mau bikin program bantuan yang efektif dan tepat sasaran? Susah kan? Pertanyaan ini kena banget kan? Coba bayangin, kita di posisinya. Data super penting yang kita butuhin itu nggak ada. Dan kantong lagi tipis alias nggak ada anggaran buat nyari data itu. Terus mau gimana coba? Disinilah kreativitas diuji. Dan ini dia solusinya yang menurut saya cerdas banget. Pertama, dia identifikasi masalah utamanya, butuh data akurat. Kedua, dia nggak pasrah nunggu anggaran. Dia bikin alat sederhana pakai Google Drive. Simple, efektif. Ketiga, biar gerakannya masif dan resmi, inisiatif ini didukung lewat surat gubernur. Jadi, dari sebuah masalah besar, lahirlah sebuah inovasi yang efisien dan gak makan banyak biaya. Oke, dari strategi di balik meja, sekarang kita geser ke pilar kerja berikutnya. Gimana cara dia mengubah semua rencana itu jadi aksi nyata? Jawabannya, dengan memberdayakan orang lain lewat pengetahuan. Jadi, salah satu bagian paling penting dari perannya adalah ini. Ngadain pelatihan, workshop, penyuluhan, intinya membangun skill para pemimpin lokal di komunitas mereka masing-masing. Nah, lihat deh foto-foto ini. Ini bukan sekedar ceramah satu arah loh. Kelihatan kan gimana semua pesertanya terlibat aktif. Di momen-momen seperti inilah pengetahuan teori diubah jadi keahlian praktis buat para kader pembangunan manusia. Mereka jadi lebih paham perannya dan lebih siap ngadepin tantangan di lapangan. Dan yang diajarkan itu nggak cuma soal teknis ya, tapi juga menyentuh topik-topik yang sangat krusial dan jujur aja kompleks. Contohnya seperti pencegahan kekerasan berbasis gender, atau gimana caranya masyarakat bisa paham soal dampak perubahan iklim di lingkungan mereka. Foto ini nunjukin kalau pekerjaannya itu jauh lebih dalam dari sekedar ngasih skill. Ini soal mengubah pola pikir. Ini soal membangun fondasi komunitas yang lebih adil, lebih inklusif, dan lebih tangguh, langsung dari akarnya. Oke, kita udah lihat perannya sebagai perencana dan pendidik. Sekarang yuk kita keluar kantor bareng dia. Kita lihat gimana aksinya saat bekerja langsung, bahu-membahu dengan masyarakat yang dilayaninya. Dia melakukan apa yang disebut pendampingan. Artinya, dia turun tangan langsung ngebantuin kelompok-kelompok masyarakat buat menaklukkan birokrasi. Mulai dari hal yang kelihatannya sepele, tapi penting banget. Kayak cara nulis proposal dana yang benar, sampai cara ngelola bantuan itu biar hasilnya maksimal. Foto ini benar-benar menangkap esensi perannya sebagai fasilitator. Dia nggak cuma datang dan ngasih perintah. Dia duduk bareng, mendengarkan dengan saksama apa sih yang sebetulnya jadi kebutuhan dan mimpi warga, lalu bantu mereka merumuskan langkah-langkah untuk mencapainya. Kita udah lihat strateginya,
Kita juga udah lihat kerja kerasnya di lapangan. Tapi sekarang pertanyaannya, semua usaha itu wujudnya jadi apa sih di masyarakat? Hasil konkretnya seperti apa? Nah, ini dia saatnya kita menyambungkan semua titik. Apa sih yang terjadi ketika perencanaan yang matang di kantor itu ketemu langsung dengan pendampingan yang tulus di lapangan? Yuk, kita lihat hasilnya. Kita ambil contoh kelompok ibu-ibu PKK ini. Dengan bimbingan dan pendampingan, mereka berhasil mengajukan proposal dan dapat bantuan peralatan catering. Hasilnya, sekarang mereka nggak cuma bisa melayani acara-acara di komunitas, tapi juga punya sumber penghasilan mandiri. Keren banget kan? Atau yang ini, program pemeriksaan kesehatan gratis. Hal seperti ini bisa terwujud karena ada usaha koordinasi di baliknya. Usaha inilah yang membawa layanan kesehatan yang vital ini langsung ke depan pintu rumah warga, terutama mereka yang mungkin paling membutuhkannya. Jadi, dampaknya itu seperti kepingan-kepingan mozaik. Ada tenda, kursi, dan sound system baru untuk acara desa. Ada peralatan baru untuk posyandu, ada pemeriksaan mata gratis. Mungkin terlihat kecil-kecil, tapi kalau semua ini disatukan, gambaran besarnya adalah sebuah komunitas yang jadi lebih kuat dan lebih mandiri. Nah, kutipan ini merangkum semuanya dengan sempurna. Jadi, poin utamanya adalah pekerjaan ini bukan soal bagi-bagi bantuan sesaat. Ini soal membangun fondasi, menumbuhkan komitmen, mengembangkan kapasitas, dan tujuan akhirnya kemandirian masyarakat dalam jangka panjang. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Coba deh kita berhenti sejenak dan lihat ke sekitar kita. Siapa ya para pembangun di komunitas kita masing-masing? Orang-orang yang kerjanya mungkin sering gak terlihat, tapi dampaknya luar biasa. Dan yang lebih penting, gimana ya caranya kita bisa lebih mendukung kerja-kerja mereka?